gitu loh bahasa Indonesia kita. Apa yang ingin dicapai? Kenapa Anda tidak mau mempergunakan nama Tuhanmu gitu loh? Ganti aja di situ sekalian kan, Yesus. Kan lebih keren Tuhanmu Yesus, tampilkan di sana. Kenapa Tuhan kami yang lu ambil? Apa coba? Oten yang tadi ini. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Saudara semua. Ya. Abang Pri, Iya, Kristen ya? Bang. Nah, Bang Pri Muslim apa Kristen Bang? Oh Kristen. Kristen dia Bang. Ya, mau menanggapi topik ini Bang, silakan. Topik apa saudara? Apa Bang? Topik apa? Nggak kelihatan topik. Ya mana tali masuk nih, edukasi dia. Coba. Mana tali itu biasanya ini. Suara perempuan Iya. nyambung. Gimana Bang Pri? Tadi aku lihat typing di bawah katanya mau naik. Ada yang mau disampaikan? Mau berdiskusi aja sih. Iya, suaranya agak digedein Bang. Kayak terlalu jauh suaranya. Oh, entar. Udah besar suaranya? Iya, coba. Apa yang mau disampaikan Bang? Apa yang mau diskusikan? Ada beberapa hal, yaitu yang saya lihat ini kan antara Yesus dan Rasulullah kan ini sama-sama mengklaim bahwa dia datangnya daripada Allah, ya kan, dari Tuhan. Nah, yang saya ingin tahu di sini, yang ingin saya ketahui di sini bahwa standar bagi saudara untuk mengimani apa yang saudara imani sekarang itu standarnya apa? Karena yang saya tahu untuk mengenal Tuhan itu yang kita kenal sama-sama, kita sama-sama mengenal Tuhan dari ajaran masing-masing. Ya. Seperti itu. Standarnya dari kitab suci masing-masing Pak. Kalau saya di dalam Al-Quran, saya mengimani itu, itu sebagai pedoman hidup saya. Dari situ saya bisa mengenal Tuhan yang harus saya sembah siapa, seperti itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran saya bisa mengenal, oh Tuhan saya itu saya diberitahukan nih di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi di situ jelas Pak di dalam Al-Quran. Tuhan yang harus saya sembah siapa, dan saya harus beribadah dengan seperti apa, diperintahkan dengan sholat, di situ jelas. Nah sekarang Bapak ini Kristen. Tuhan Bapak namanya siapa Pak? Oke, jadi jangan kita masuk ke sana dulu. Berarti yang Anda kenal. Begini, nanti saya sampaikan apa yang dasar menjadi landasan saya. Nah, landasan Bapak apa saya. kalau? Oke, landasan Bapak apa? Oke, sebentar. Saya akan sampaikan bahwa landasan keimanan saya, yaitu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Di dalam? Kebenaran itu sudah pasti harus ada saksi. Indikator kebenaran itu di dalam apa Pak? Di dalam Alkitab itu, dalam ajaran itu. Oh, berarti di dalam Bible ya Pak ya? Yang disampaikan. Begitu. Nah, itu yang menjadi kebenaran apa yang saya. Oke, Nah, kebenaran yang namanya kebenaran. Begini, kalau yang namanya kebenaran, kami umat Kristen tidak akan percaya kepada siapa saja yang datang mengakui dirinya Tuhan tanpa ada bukti, membawa satu bukti bahwa memang benar dia adalah Tuhan. Kami tidak akan percaya hal itu. Kami tidak akan pernah percaya hal-hal buktinya seperti Yesus itu Tuhan dari mana Pak Bapak tahu? Kita tuh masuk ke dalam ajaran dulu. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Permulaannya dari ketuhanannya Ini dulu baru dong Pak. Permulaan saudara. Iya. Permulaannya dari ketuhanannya. Bapak tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Permulaan itu bukan dari ketuhanannya. Apa yang disampaikan? Iya, apa yang disampaikan? Tadi saya bilang bahwa Anda mengenal Tuhan Anda itu lewat kitab Anda. Saya juga sama mengenal Tuhan saya dari kitab saya. Nah, dari kitab Anda, di mana dalilnya Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan? Nanti di sini kita bandingkan, Pak. Di sini kita bandingkan, kan Bapak duluan yang tadi mulai. Bapak jelaskan juga. Begini. Udah masuk Pak, bukan sebelum lagi. Ini udah masuk di situ Pak. Gimana sih Pak? Belum.
Jadi begini, kita mulai dari beda ajarannya dulu, yaitu kita mulai dari Pak, kalau diskusi jangan egois dong Pak, harus dengarkan narasi dari lawan ya, diskusi siap. Anda Pak. Siap. Jadi mungkin Lanjut. saya bertanya ya, saya bertanya. Oke. Tolong saudara nanti jelaskan kepada saya. Loh, tadi saya sudah tanya, tadi Bapak sudah tanya, sudah saya jawab. Sekarang gantian. Tadi pertanyaan saya belum Bapak Oke, jawab. siap. Ayo bertanya dah. Iya, landasan Bapak kan kitab suci Bapak. Dan Bapak bilang menuhankan Yesus itu dari kitab suci. Dalilnya di mana, Pak? Jadi kalau berbicara dalil yang menyamani Yesus itu dari mana? Itu saya sudah bilang bahwa dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu dasar kami percaya bahwa dia adalah Tuhan itu. Iya, dari mana itu Ya. dia firman Dan Allah kami, menjadi manusia? Sebentar, saya selesai sebentar dulu, lagi. saudara. Saya sudah selesai. Nah, dan dasar kami kenapa seperti itu? Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Begitu. Dia datangnya dari surga. Dan kuasanya itu tercatat. Bahkan dia dibilang Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tabib ajaib. Seperti itu, saudara. Nah, saya ingin tahu Tuhan Anda juga nih, atau junjungan Anda juga. Saya ingin tahu dia berasalnya dari mana, kuasanya apa. Begitu, saudara. Alasan Bapak menuhankan Yesus katanya bukan karena dia bukan dari dunia, betul? Itu salah satu, saudara. Maka Salah saudara satu, baik. simak baik-baik Berarti dari Bapak apa harusnya yang saya menuhankan katakan. banyak, Pak. Di dalam Yohanes 17:16. Dengar Pak, dengar. Di dalam Yohanes Oke. 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Murid-muridnya, Pak, bukan dari dunia, Pak. Tuhan kan juga dong murid-muridnya. Sama Oke, loh, Pak, terima bukan dari kasih, dunia, ya. Pak. Ya, dari Yohanes ya tadi diambil ya. Iya. Saya akan menanggapi itu, tapi saudara belum menjawab pertanyaan saya ya. Nah, saudara mungkin nanti menjawab itu. Itu kenapa murid-muridnya dikatakan bukan lagi dari dunia ini? Karena kita yang percaya kepadanya sudah diangkat, dipindahkan dari yang tentang hal duniawi kepada yang surga. Jadi hidup kita itu hanya tertuju kepada kerajaan surga, seperti itu, saudara. Itu maksudnya. Apa sih, Pak? Nggak nyambung banget sih jawabannya Bapak. Gak nyambung gimana? Kan tadi kan Ya, nggak nyambung, lah. murid dikatakan bukan dari dunia ini. Dari Yohanes berapa tadi Anda baca? Biar saya buka di sini biar saya bisa jelaskan. Yohanes 17:16. 17-16. Sebentar ya, saya lihat perikopnya dulu. Doa Yesus untuk murid-murid. Oke. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, ya kan? Padahal dari itu dia satu perikop itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 26. Ya, satu perikop nggak merubah kan ayat itu bahwa mereka juga bukan dari dunia. Kalau salah satu Itu di sana, alasan saudara, menuhankan kalau Yesus membaca. sebagai Tuhan, Oke, karena sebentar, Yesus sebentar. bukan dari dunia, berarti Tuhan Bapak banyak. Banyak, Pak, banyak. Ngeri. Nggak ngeri? Oh ya ngeri sih, kalau aku sih ngeliatnya ngeri sih. Sini. Hah? Oke, saudara. Saya ada apanya. Nanti saudara bisa Apanya? lihat sendiri ya. Saya nih Alkitab ini tidak perlu saya jelaskan, sudah bisa menjelaskan Iya, dirinya sudah sendiri, jelas, saudara. sudah jelas sendiri. Ini. Mereka bukan dari dunia, Host, sama seperti host, aku bukan dari dunia. Tolong besarkan saya, host. Aduh, saya tidak menerima jasa membesarkan, Pak. Maerot yang menerima jasa membesarkan. Oke. Jadi ini dia, saudara. Apa itu? Apa tuh? Coba baca ayat 14 ya. Ya kamu baca apa itu coba? Baca dulu. Aku telah memberikan firman-Mu ya kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia.
Nah ini berbicara tentang apa saudara? Jadi saudara kalau baca tuh baca ayat Alkitab itu, ini saudara bisa tahu ini ada beberapa ayat di sini. Jadi yang benar yang mana? Di mana? Jadi Saudara yang benar di mana? kok comotnya? Ini perkataan Yesus loh yang Iya. saya ambil. Saudara. Yang benar yang Saudara, mana? Saudara-saudara. Ini Doa Yesus untuk murid-muridnya sama. Ini juga doa Saudara Yesus untuk ini. murid-muridnya ini. sama. Iya. Saudara comot yang ayat. Iya, kamu 16 baca. kan? Kamu baca sampai 16-nya. Ternyata apa? Sama kan? Mereka juga bukan dari dunia, sama seperti Yesus juga bukan dari dunia. Kan Sama tadi saya sudah aja loh, biasa jelaskan, aja saudara. kali, nggak usah lebay. Mau saya dia sudah dari dunia, jelaskan. kayak enggak, kayak muridnya sama aja. Ya saya sudah jelaskan. Jadi Ya, sama terserah aja, Anda kan? mau terima atau tidak. Yang jelas ini berbicara tentang dunia. Berarti mereka ya selama itu masih di dunia ini seperti itu. Tapi itu Iya, doa sama, Yesus kan? untuk mereka. Iya, tapi Doa sama Yesus kan? untuk mereka. Tidak, Sama tidak sama. kan? Biasa Tidak aja sama. kali, mereka juga bukan dari dunia. Sama Jadi, seperti Yesus juga bukan dari dunia. Sudah saatnya saya bertanya ya. Silakan. Jadi itu, Sama ya. nanti saudara Jadi sama ya. tidak- Kalau tidak sama. alasan itu, berarti harusnya Anda menuhankan banyak. Murid-muridnya juga bisa Oke. dong. Karena Jadi- sama-sama jadi bukan dari begini. dunia. Oke. Jadi kalau saudara maksud dengan tidak sama, sama dalam hal ini, ya saya oke, ya sama dari bukan dari dunia, karena kita sudah dipindahkan setelah kita percaya kepada Yesus, kita berpindah dari yang gelap ke terang seperti itu. Apa Ya, gini? ya seperti itu. Nah, saudara sekarang tolong jawab saya. Itu yang tadi saya tanyakan Apa? sama Apa nanya apa tadi? pertanyaan saya sebentar, biar saya kasih ayat aja. Nah, di sini di Quran surah 9 ayat 19 atau ayat 9 atau Apa sih? ayat Apa sih? 9. Coba Atau ngomong yang benar. Coba 29. ngomong yang benar. Apa satu-satu? Apa? Quran surat. Quran surah 9 ayat nomor yang ke-29. Di sana perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kemudian seterusnya. Terus di Al-Anfal 17 itu nanti saudara tolong jelaskan kepada saya. Karena saya biar tidak salah mengira tentang ayat ini, maksudnya bagaimana gitu. Nah, itu aja sih, sama tadi jelaskan yang Tuhan yang tadi ya menurut saudara ya. Yang tadi pertama saya pertanyakan dan saudara belum menjawab. Silakan. Baik. Untuk pertama ya Pak, di surat At-Taubah ini nih saya bukain ayatnya ya. Surat At-Taubah yang Bapak tanyakan dari 29 ya kan? Ini saya tunjukkan Pak. Ini mulai 28 kita lihat nih. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik. Nah, ini ada orang-orang musyrik Pak. Orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Ia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ke ayat 29-nya Bapak tanyakan ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah ini Pak, ini untuk orang-orang kafir yang memerangi Islam. Kita memerangi, kita melawan orang-orang yang mencari masalah dengan Islam, orang-orang yang memerangi Islam harus kita perangi. Itu jelas. Nah, lalu ini Pak, Bapak pun juga lucu, bawa surat Anfal ya, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini sudah jelas ayat yang berbicara, surah yang berbicara tentang peperangan. Nah, jadi kalau kita lagi kondisi berperang, ya, kenapa Islam itu boleh berperang Pak? Boleh berperang kalau ada yang memerangi. Nah, di Al-Anfal ini, maka yang sebenarnya bukan kamu yang menuduh mereka, akan tetapi Allah lah yang maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka.
Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini Pak, di dalam surah Al-Anfal ini sebenarnya dijelaskan peperangan itu terjadi karena apa Pak? Adanya orang yang memerangi. Dan kenapa dibilang Allah yang membunuh mereka, Allah yang melempar mereka? Peperangan ini kaum muslim itu dibantu oleh para malaikat Pak saat itu. Begitu Pak. Ya Pak ya. Nah terus sekarang saya tanya ke Bapak nih. Tolong dijawab Pak ya data. Ini sekarang saya balik bertanya ke Bapak. Silakan dijawab Pak. Sebentar, ini saya bukakan datanya. Jawab sekalian Tuhan yang saya tanyakan. Bentar, gantian nanya dong. Gantian nanya. Enggak, maksudnya tadi yang belum sempat terjawab dulu. Atau mau lupain aja ya udah. Enggak apa-apa, jadi tanya aja. Jadi tanya, nanti ditanyain enggak apa-apa. Emang apa sih yang ditanyain tadi? Apa Pak? Apa yang belum? Apa? Menjadi dasar kan saya tarik perbandingkan bahwa kalau di kami Kristen itu kami mengimani segala sesuatu itu harus ada sesuai ada dasar kayak bukti saksi-saksi. Oh saksi, baik. Dalam Alkitab seperti itu. Baik, sebentar Pak. Ini ya Pak ya. Sebentar, itu akan saya jawab. Tenang aja Pak, gampang banget Pak jawab itu. Ini Pak. Mengenai ini Pak, coba dilihat Pak, Lukas 19:27. Ini kata Yesus Pak. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa Pak ini Pak? Waduh, baru nggak suka, belum merangi loh Pak ya, baru nggak suka, udah disuruh bunuh di depan matanya lagi. Apa itu Pak? Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Maksudnya apa Pak? Coba dilihat Pak, Lukas 19:27 Pak. Mic-nya dibuka Pak, jangan diem. Oke, jadi Ibu tidak mau menjawab yang tadi ya? Iya nanti setelah kamu jawab ini, saya jawab yang tadi. Jadi biar kita nyambung gitu loh Pak, Ya, satu-satu. siap. Jadi pertama-tama saya ingin Ibu tolong dibesarkan dulu. Dah, tuh. Nah, Ibu, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada kalimat di sini. Kalimat di sini ada orang yang memerangi. Karena di sini yang saya temukan, Bu, yang saya temukan ini berbeda keyakinan dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian dan tidak membayar jizya atau pajak. Tidak tunduk begitu. Nah, saudara tadi ambil dari sini, dari ayat ini. Ini juga saya tidak temukan di mana ada orang memerangi di sini, saudara. Saya tidak temukan diperangi di sini. Coba Bapak lihat di ayat sebelumnya Pak. Ini ayat sebelumnya. Saya tidak menemukan yang diperangi di sini. Ada orang yang menyerang di sini. Saya tidak menemukannya. Mungkin saudara dapat dari di sini mungkin ayat 30 mungkin. Ya kan? Jadi bagaimana saya lebih percaya? Saya harus percaya omongan Ibu atau saya harus lebih percaya kepada ini? Ya, itu satu ya. Oke, sekarang saya masuk kepada tadi Ibu tanyakan ya. Nanti tolong diperjelas lagi ya. Oke. Ya, sebentar saya sapa dulu. Cak Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke. Ya, tadi adik Ibu ambil di akan tetapi semua seteruku ini. Iya. Yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari. Ya. Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, aku berkata kepada setiap orang mempunyai keadaan
Sebentar ya, kita cari. Sebentar, biar saya, karena ini tapi kita tidak bisa paham kalau kita tidak baca dari ayat pertama. Ini perumpamaan tentang uang minang, ya. Jadi itu perikopnya tentang Perumpamaan apa, Bang Wina? uang mina. Oke. Terus? Uang mina. Nah, Terus yang nggak suka? Kalau nggak suka Jadi Yesus jadi rajanya disuruh apa? ini hanya bercerita tentang seorang raja, saudara. Nah, Iya. saudara bawanya ke Yesus. Sekarang begini, saudara. Loh, iya, ini kan Yesus letak yang ngomong, kan? kesalahan Anda. Nah, Ini sebentar. letak Ini kan Yesus yang ngomong. Kok dibilang kesalahan saya? Di saat Yesus mengatakan, Anda coba lihat, Anda lihat baik-baik ya. akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku Anda menjadi lihat, rajanya. Aku di sana huruf angkanya kecil atau huruf kecil atau Oh, besar? kalau huruf Jangan Anda kasih merah, huruf kecil jangan berarti kasih Yesus merah, kalau ngomong saudara. aku huruf besar menjadi rajanya gitu ya. Oh, Saudara, gitu. Ini bukan tentang dia Oh, bukan tentang dia. perumpamaan tentang seorang raja, begitu. Perumpamaan tentang raja uang apa, mina. Yesus? Uang mina itu, uang mina. Terus, Jadi Anda baca dari ayat 11-nya, makanya jangan baca separuhnya. Iya, terus ini yang tidak akan suka paham. menjadi rajanya itu siapa? Siapa yang tidak menjadi rajanya siapa? Yang tidak Disuruh bawa suka tuh bawa ke menjadi siapa? Dibawa ke raja. siapa? Sebentar. Disuruh bawa ke siapa? Raja siapa? Disuruh bunuh itu di depan mata siapa? Mataku ini mata siapa? Di saat Yesus ngomong, bawalah mereka kemari ya, ini raja ya, dan bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, kata Yesus. Ini mataku, kata Yesus. Mata siapa kalau Yesus ngomong mataku ini? Mata tetangga kah apa mata dia? Apa mata siapa Iya. ini? Jadi di sini perumpamaan tentang itu, jadi memberikan uang untuk orang kayak apa? Orang menjalankan uang itu. Nah, tapi Iya, orang itu bunuhlah tidak mereka di menjalankannya. depan mataku. Ini mataku, ini mata siapa, Pak? Saat Yesus ngomong mataku, mata ibu. Dia lagi menerangkan perumpamaan itu, maksudnya kalau dia dikasih uang, kalau orang itu tidak menjalankan uang, maka tuan itu akan mencari orang itu dan suruh tangkap dia dan bawa dan bunuh di depan matanya dia. Seperti Dia kok nggak itu. bilang di depan Karena matanya dia ya? Dia bilangnya di depan mataku ya. Kata Yesus tuh, bunuhlah mereka di Makanya, depan mataku, saudara, bukan Anda baca. bunuhlah mereka di depan mata Anda dia. Dia nggak baca bilang gitu, Pak. dulu. Kok jadi berubah Anda baca tulisannya, Pak? dulu. Anda baca dulu, makanya Anda baca jangan satu ayat begitu, saudara. Karena itu kan dia ini, saudara. Kalau baca Saudara seluruh lihat ya. ayat, apakah ini berubah saat Yesus bilang mataku tiba-tiba jadi mata dia, jadi matanya Berubah, mbahmu saudara. gitu? Masa berubah? Masa berubah? Nah, ini ayatnya. Tolong diperbesar dulu. Oke, perbesar. Berubah nggak ya tulisannya ya? Kita lihat ya. Nah, Iya. kita perbesar nih. Berubah nggak tulisannya? ini perikopnya, ya. Maka ia berkata ada seorang bangsawan. Maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri, ya, yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, jadi ini perumpamaan, ini dia lagi bercerita tentang perumpamaan di situ. Setelah itu baru kembali. Nah, ayat berikutnya. Maka ia berkata ada seorang, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikannya 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Di ayat 14-nya, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk Aduh, cepetan Pak, mengatakan, bacanya lama "Kami banget sih. Itu dibaca tidak semua tulisannya mau berubah nggak sih, Pak? Tuh lama banget bacanya. orang ini menjadi raja atas kami." Nah, saudara baca harus begitu, saudara. Baru nanti Aduh, saudara lelet. ketemunya
Di Iya, sini, baca terus. Itu berubah nggak saudara tulisannya? ketemunya ini. Nah, ketemunya di ayat yang tadi saudara kasih itu 27 Iya, itu. Jadi yang 27. dimaksud dari 27 itu raja yang di atas ini, saudara. Berarti bukan Yesus yang bukan Yesus yang raja, bukan. Bukan, ini dia Oh, bukan. Berarti Yesus itu bukan bawa ajaran bunuh gitu enggak ya? Enggak bawa pedang-pedangan enggak ya? Oh, Yesus enggak pernah bawa pedang gitu enggak ya? Pisau dapur aja Yesus nggak pernah pegang kok, saudara. Oke, nggak punya. Berarti memang Yesus ternyata bukan untuk bawa pedang ya. Coba Anda baca Matius 10:34 sampai 36. Saudara. Ya. Buka Pak Saudara dulu. tuh jangan- Pak, tolong nih. dibukai Matius 10 Pak. Tolong Pak. Matius 10 Pak. Matius 10 Pak ya. 34 sampai 36 Pak. Mumpul lagi ada open can Pak. Dibukain dong, tolong Pak. 10. Buka Pak. Matius 10 entar. Ayat berapa? 34 sampai 36. 34. Matius 10 34 sampai 36 Pak. Kayaknya ada kata-kata pedang deh di situ deh. Kalau nggak salah ya. Kalau Iya, tidak salah, kata pedang. Nggak salah itu benar kata itu. Pedang, kata pedang. Enggak dibuka itu aja dulu ada. dibaca Pak. Buka. Dibuka Jangan aja kejang, dulu, jangan dibaca. kejang. Jangan nangis. Matius 10. Kitabnya sendiri kok, jangan nangis ya. Matius 10. Saya masih ingat kok yang kamu tanya ke saya, nanti saya jawab. Matius 10 34 sampai 36 Pak. Buka aja dulu Pak. Matius 10 34 sampai 36. Iya. Diskusi kita santai Pak, bersahabat kita. Kalau kata pedang ada, saudara. Enggak, Saya tidak dibuka mengingkari. Ya aja udah dibacain, buka Pak. ya Pak ya. Nah, dibaca Pak, dibaca Pak. Pick up-nya. Dibaca Ini Pak. pick up-nya. Yesus membawa pemisahan bagi bagaimana pengikut Yesus. Nah, dibaca Pak. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ada kata Ya pedang kan? tuh, katanya nggak pernah bawa Bawa pedang pedang. ya, Pak ya? Itu kan? Bawa pedang ya Pak ya. Bukan bawa damai ya Pak. Pedang ya Pak ya. Kalimat itu kan? Ya pedang kan Pak. Pedang ya. Jangan baca satu-satu ayat. Loh, saudara. enggak. Kebanyakan Tadi baca gini. satu-satu Tadi katanya, ayat, jadi tidak oh berarti paham. Yesus itu bawa damai ya Pak ya, bukan bawa pedang. Iya, Yesus bawa Ini. damai. Dia nggak pernah bawa pedang katanya. Barang Katanya siapa gitu. menyambut kamu, Ternyata ada ya Pak ya. ia menyambut aku. Enggak. Barang Ternyata siapa- ada ya Pak. Ternyata ada ya Pak. Yesus ternyata apa? Bukan bawa damai ya Pak. Ternyata Yesus bukan bawa damai ya. Ternyata Yesus bawa pedang ya Pak. Pertanyaannya, pedangnya Yesus mana, saudara? Pedangnya Yesus mana katanya. Oh berarti dia cuma ini ngeprank orang, cuma buat nakut-nakutin gitu ya. Bukan, Anda yang tidak Iya, Pak. paham maksud kalimat ini. Aku datang bukan membawa damai, melainkan Anda tidak paham. pedang. Buat Anda nakut-nakutin tidak paham orang aja kalimat kan? ini, saudara. Iya. Enggak, ibu lihat nggak ada pedangnya Lihat, Yesus lihat. mana? Tunjukkan kepada saya. Oh berarti ini bohong kah? Yesus bohong kah ini? Yesus bunuh berapa orang? Tunjukkan kepada saya, Bu. Ini Mana bohong datanya? Saya kah? mungkin Ini belum baca. bentar. Ini kan kata Yesus. Bener nggak Yesus? Apa yang Yesus bilang ini bener nggak? Aneh. Yesus bilang aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Oke, satu lagi Mbak Natali, Lukas 22 nomor 36. Oke, Lukas 22:36 ya. Iya, iya. Katanya Yesus nggak bawa pedang. Kita lihat nih. Lukas 22 nomor 36. Lukas 22:36 nih. Ya, dibacain dong. Ini cita-cita dia ya waktu itu ya, tapi lumayan lah keturutan ya. Nih, Lukas 22:36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli apa ini Pak? Membeli pedang. Pedang. Beli pedang ya Pak ya, bukan sapu lidi ya Pak ya, beli pedang Justru Yesus ya. itu butuh pedang, saking butuhnya pedang, dia jual jubah. Gitu Pak, Jual data. Enggak Pak, saya bantu Pak. Itu pedang itu bukan untuk membunuh Pak, sama Yesus itu digunakan, tapi untuk mengiris bawang Pak. Saya bantu. Pak. Jangan ditambahin Bang, biarlah dia yang menjelaskan. Ternyata
Yesus juga butuh pedang, Pak. Malah dia jual jubah. Silakan diterangkan, Pak Pri. Oke, jadi itu pada saat itu Yesus memang berkata begitu. Lantas murid-muridnya mengira Yesus ini suruh beli pedang benaran. Tahu-tahu maksudnya Yesus itu lain. Itu bukan pedang beneran, pedang pedangan. Oh, pedang plastik. Ini juga tadi dia bilang bukan gitu ya. Pedang Yang plastik Iya, buat bukan. mainan, buat mainan. Ya kan udah dibilang buat ngiris bawang. Perkataan dalam firman Tuhan di perjanjian baru itu, saudara kan bisa perbandingin. Kan di sana tidak ada pembunuhan di sana. Tidak ada bunuh-bunuhan di sana. Tidak ada pembunuhan. Lah Tuhanmu nggak dibunuh. Tuhanmu nggak dibunuh. Sebentar saudaraku, jangan loncat-loncat, Sebentar saudara. Kalau saudaraku. kita masuk ke sana, Katanya nggak ada loncat-loncat pembunuhan. Tapi Tuhannya dibunuh. jadinya. Maksudnya Kan ngeri, kan? peperangan, kayak perang-perangan gitu loh saudara. Pembunuhan massal itu loh. Kok nggak ada kerjaan Tuhan main perang-perangan? Tuh. Kayak Kayak saya lagi ke Ini jadinya gimana? Ini jadi salah nggak nih? Yesus ini ternyata nggak bawa damai. Ini Apalagi? jadi salah apa enggak nih? kok kalian Bawa loncat-loncat pedang. ini kemana? Jadi salah nggak? Enggak loncat, nggak loncat. lagi. Mana, Enggak kemana loncat. lagi? Ini yang tadi jadi salah nggak Yang ini? tadi. Oh, yang bawa pedang Tadi kan itu. kata kamu enggak, Yesus itu bawa damai kok. Dia nggak bawa pedang. Ternyata di sini dia nggak bawa damai, malah bawa pedang. Jadi yang salah dimaksud enggak? dari pedang di sana kan kita bisa lihat kan Yesus tidak pernah pegang pedang. Yesus tidak pernah membunuh Muridnya orang. jadi beli pedang Yang loh itu. dimaksud Muridnya dengan disuruh beli pedang, jadi loh beli pedang sampai telinganya orang itu putus, gimana sih? Anda loncat dari ayat yang satu ke ayat Ya yang lain. bener Terus kan? Dia memang Ya, bawa pedang dan akhirnya muridnya disuruh beli pedang kan, sampai jualin baju lagi. Punya bekal juga suruh jual. Aduh. Oke, Anda bilang Anda ngotot ini muridnya lantas beli pedang karena Yesus yang suruh beli pedang. Terus sampai motong orang. Coba saudara lihat itu apa pas saat motong orang tuh Yesus berkata bilang apa di sana? Iya, telinganya dikembaliin kan? Enggak, apa kata Kembaliin Yesus di telinganya. sana? Apa? kata Yesus di sana? Akhirnya pedangnya jadi nggak? Jadi nggak ada pedang? Enggak, biar Poinnya kok saudara tahu. enggak. Kita tadi ngomongin pedang loh. Sebentar Kok aja. sebentar? Kok malah kata Yesus? Bener nggak? Jadinya nih Yesus jadi bawa pedang nggak? Jadi nggak bawa damai apa enggak dia? Melainkan pedang. Bener nggak? Kalau salah sih nggak apa-apa. Ini bukan kitabku juga. Kalau kamu mau nyalain juga perkataan Sebentar, Yesus saya sendiri, cari bukan aku yang datanya. salahin. Saudara jawab dulu pertanyaan saya sambil saya cari datanya, ntar saya tunjukkan kepada saudara. Kamu kalau mau berantem sama Yesus sih saya nggak keberatan. Toh kamu juga sih yang tersiksa ya kan? Nggak apa-apa gitu loh. Nyari apa? nyari pedang. Nyari pedang. Lama Pak nyarinya Pak. Di bawah kasur kali Pak. Yesus, siapa Tuhan kamu Yesus? Ayo Pak, nyari di mana Pak? Nyari Dijawab pedang. dulu, dijawab itu saya. Loh, Yang mana? katanya mau nyari. Oh kamu nyari sambil saya jawab gitu. Nanti kamu nggak nyambung. Nyambung Oke. saya, aduh. Kalau gitu saya jawab yang Al-Quran Saya tadi ya. tunggu Kalau dari gitu ya. tadi. Ya udah, nggak usah nangis. Ini saya tunjukkan di dalam surat At-Taubah ya tadi ya. Nih. Ini dalam surat At-Taubah ya. Ini tentang nih ya, ayat yang keberapa tadi ditanyain 20? Berapa tadi yang kamu tanya tadi? Ini gimana ini kita baru selesai ngomong ayat nggak hafal ini. 29. Nah, kamu aja nanya lupa. Kamu udah tadi aku bilangin ayat berapa aku inget. Kamu sendiri nanya kamu lupa. Nih saya kasih tahu ya. Jadi surat At-Taubah itu, iya tadi kan, ke 28. iya ini saya kasih tahu. Iya udah nggak usah nangis. Nih aku tunjukin ya. Jadi ini sebenarnya ya. Kalau kamu mau lihat lagi lebih detail, kamu tadi kan nggak percaya tuh udah aku jawab ya kan. Karena ada peperangan ya kan. Makanya memang kalau peperangan ya kita melawan. Sebentar. Ini
kamu lihat ya, ini perikopnya ini bisa dilihat nih mulai dari ayat 25-nya. Ini perikopnya, umat Islam mendapatkan kemenangan dalam berbagai pertempuran. Nah, yang namanya pertempuran itu berarti ada peperangan. Makanya disitulah umat Islam menang. Kalau umat Islam itu perang, otomatis karena ada yang memerangi. Nih, kamu lihat ayat 25-nya. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunian ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Nah, ini yang orang-orang kafir ini melawan orang-orang kafir. Nah, jadi ini ya udah jelas ya, ini pertempuran ya. Jadi peperangan melawan orang-orang kafir yang memerangi. Disitulah Allah menolongnya. Begitu. Nah, terus ayat 26-nya ya. Nih, ayat 26-nya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara. Nah, ini yang tadi aku bilang nih, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, jadi itu ya. Nah, ini nih. Setelah itu, Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir, goyang bentar, menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nih yang 29-nya nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, dan ini orang-orang yang di Masjidil Haram, di daerah situ, di daerah Mekah. Jadi karena sudah peperangannya itu sudah dimenangkan, ya, jadi mereka otomatis harus tunduk dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemenang di situ, penguasa di situ. Begitu, yang namanya aturan pemenang ya, penguasa di situ harus ikut patuh dong. Disuruh bayar pajak harus bayar pajak. Sama lah kayak kita di sini nih di Indonesia. Kita merdeka, pemerintah bikin aturan. Ya udah disuruh bayar pajak. Penjajah kalau mau tinggal di sini jadilah rakyat yang tunduk, kan begitu. Nah sekarang aja tuh dijawab tuh tadi tuh. Apa yang mau kau jawab tuh tadi tuh? Yesus itu tuh bawa pedang tuh apa? Pedang apa? Pedang mainan? Pedang apa? Jawab, jangan nangis. Oke, terima kasih saudara. Nah, saudara tadi Bentar Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang Yesus ini apa? Bilang menyiapkan pedang untuk berperang kan? Untuk bisa apa gitu. Nah ini saudara nanti tolong lihat Sebentar, apa Yohanes. pedang untuk perang? Pedang untuk perang. Bawa pedang kan? Tadi Anda bilang bawa pedang. Tuhanmu kan? bawa pedang, iya. Melainkan aku datang bukan bawa damai, tapi membawa pedang. Iya. Saya kan tadi Pertanyaannya adalah, sebenarnya Pak, pertanyaannya adalah pedang untuk Yesus itu beli pedang, bawa pedang itu untuk apa? Silakan. Tidak ada pedang seperti yang Anda maksud itu. Anda membaca ayat Alkitab itu hanya satu ayat, makanya Anda pahami ya pedang seperti. Terus pedang itu apa maksudnya pedang itu Pak? Tidak seperti itu saudara. Itu ada kata pedang maksudnya apa? Iya, dimaksud pedang itu
katanya pedang bukan membawa damai tapi membawa pedang itu. Iya, maksudnya pedang itu apa? Memisahkan dari yang jahat, baik dan yang jahat. Oh, pakai pedang memisahkan orang. Oke. Bukan memisahkan pakai pedang. Tadi begitu. pakai pedang itu. Pakai pedang dibilang bukan. Gimana sih? Lu pikir di situ pakai sisir, pakai pedang, Pak? Sebentar. Nah, karena Anda kan memaknainya dengan Enggak sama satu makna, ayat. tertulis, saya pertanyakan tertulis. Itu. Nah, ini tadi kan saudara bilang di sini aja terbukti. Malah tadi ada yang jual jubah beli pedang loh, Pak. Jual Iya, jubah beli pedang kan tuh apa? Tadi bilang tadi saudara sampai Memang bilang, Bapak ini pinter ya. Sebenarnya musuh Anda, Bentar, musuh Pak. Anda itu, Tadi Pak. Musuh Anda itu yang Anda baca sendiri loh. Musuh Anda Bible Anda sendiri. Ya udah Kenapa lanjut. kalian bicara saya diam? Kenapa sampai saya bicara kok nyambung terus? Tadi kamu bilang aku Sakit ngomong ya? apa? Tadi kamu Anda bilang aku ngomong apa? Sampai prajurit sampai telinganya dipotong, kan gitu. Markus tuh, ya kan? Ini saya tunjukan ayatnya ini. Banyak di Matius, di Lukas ada. Ini saya ambil dari Yohanes 18 ya. Itu di sini saudara bisa lihat ya. Di ayat yang Yohanes 18 Poinnya yang ayat, tadi, Pak. Poinnya gini, Sebentar Pak. dulu, Di saat sebentar tadi dulu. saya Kenapa saya mengatakan ngomong, Anda Yesus potong itu terus? soalnya Bapak nggak nyambung. Sebentar, Poinnya, saya Pak. lagi jelaskan. Sebentar. Poinnya nggak nyambung. Anda diam dulu. Kamu nggak Sebentar, nyambung, saya. Pak. Sebentar, Tadi makanya saya mau yang buktikan bahwa dibilang tidak. Maka Anda diam dulu kok. Saya bicara saya diam. Saya bicara kok ngerocos semua ini bagaimana diskusi ini. lah Bapak nggak nyambung loh. Dibilangin kan tadi Diam gini, dulu. Pak. Saat saya berkata, Yesus itu kan tidak datang diam, bukan Anda bawa tidak damai, tahu tapi di bawa mana pedang. Kata kamu nyambungnya. nggak benar. Sebentar, Anda ngomong terus. Ampun dah. Ini loh topiknya. Tadi Anda Nggak tahu mengatakan diskusi. Yesus itu tidak Biar pernah satu membawa selesai, satu pedang. lagi. Nah, Kalian tadi Anda dari awal mengatakan Yesus tidak pernah bawa pedang, dikasih data, Anda ngeyel. Ternyata pernah bawa pedang, malah beli pedang. Silakan. Itu loh. Bapak ini kemakan omongan sendiri, tapi ngeles saja kerjaannya tiap hari. Saya ulang ya, saya dengar Yesus itu nggak pernah bawa pedang. Lu ngomong kayak gitu kan? Dikasih data, ternyata ada. Di Lukas juga 2236 jual jubah malah beli pedang. Berarti apa argumentasi awal Anda ya di counter attack atau dimatikan atau dijawab sendiri oleh Bible Anda. Artinya di sini lawan Anda adalah Bible Anda sendiri bukan kami. Begitu Mbak Natali? Betul apa betul itu? sekali Bang Andi. Betul Oke, itu lanjut. poinnya dari tadi tuh. Lanjut. Semoga dia nangkap poinnya. Udah ya selesai ya. Kalau saya bicara kalian diam ya. Oke. Jadi saya tunjukkan langsung datanya ya. Ini salah satu datanya yang dari saya tunjukkan. Tolong dibesarkan host. Ini kami nggak ngomongin Simon Petrus. Yesus bawa pedang. Sebentar, Anda diam dulu. Nanti apa? Anda ini ngomong kemana? Ini waktu saya. Iya lu terangin. Coba kita besarin dia Coba nyambung besarin. apa enggak? Besarin nyambung nggak dia nih? Nyambung nggak? Oke, di sini. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu Bahas meletakkannya Petrus loh, kita bahas Yesus bawa kepada pedang. hamba Kenapa dia bawa besar Simon Petrus? dan putus telinganya. Nah, apa hubungannya sama Yesus ini? Nama hamba itu Markus ya. Di sini ayat ke-9-nya kata Yesus. Teman-teman, Yesus bilang apa di sini? teman-teman, nyambung apa Kepada kagak? Petrus. Sarungkan Teman-teman, nyambung Nggak apa nyambung kagak? jawabannya. Intinya Bukan Yesus bawa pedang aku. bener apa enggak? Nah, Yesus yang Berarti- membawa Simon. pedang. Ya, itu baru salah satu ayat. Ini katanya mau Sebentar, bahas saya- Yesus Pak, bukan Simon. Sebentar. Jadi saya tunjukkan kepada saudara bahwa itu salah satu ya. Saudara bisa lihat di Lukas, Injil Lukas dan Matius ada juga kayaknya. Itu saudara bisa lihat tentang kisah Ini nggak membahas Di sana- Petrus Simon, nggak Sebentar, bahas itu. sebentar. Kita bahas Yesus bawa pedang. Oh, saya Intinya masih gini, ngomong Pak kok kayak Fri. gini. Pak Afri, intinya gini Pak. Kalian ini Yesus tidak saat mau- berkata di kalian Matius ngomong, 10:34, kalian begini. di sini Yesus sedang Saat berkata kalian jujur atau ngomong, sedang saya berkata tidak bohong, Pak? ngomong.
Di saat Yesus berkata di Matius 10:34, Yesus sedang berkata jujur atau sedang berkata bohong, Pak? Ini kita diskusi, janganlah diskusi kayak anak-anak begini. Ini diskusi bukan diskusi, ini di pasar ini. Kecil Pak, kagak nyambung. Jangan kayak gitu. Sebentar saya selesaikan dulu makanya. Ini kita bahas Yesus bawa pedang loh, bawa Simon Petrus. Saya selesaikan dulu. Tadi Anda larinya ke Lu sana. kepanjangan, nggak kena urusannya. Kenapa saya bawa ke sana? Karena Anda bawaannya ke sana, bawanya ke sana. Tadi Ini Anda kita bawa ngomongin juga ke Yesus bawa Lukas pedang. 22. Tadi Anda bawanya ke sana, makanya saya ikut. Ya kita ngomongin Yesus bawa pedang atau Anda tidak? bawa lagi ke Lukas 22 ya. Saya Waduh. jelaskan satu Tinggal ayat. jawab aja, Yesus bawa pedang apa enggak? Yesus nggak bawa pedang. Nah, Mana berarti pedang? ini Yesus Tulis. bohong. Berarti ini Yesus bohong apa kamu yang bohong, ha? Yang dimaksud pedang itu berbeda. Orang Anda lihat itu kata damai dan pedang itu berbeda. Anda baca satu ayat aja, makanya Anda tidak mengerti di sana. Berarti ini kalau dibaca ini, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Pedang ganti apa? Sapu lidi. Ganti apa? Ya udah. Enaknya apa? Karena Anda menerapkan satu ayat kan, Ya di Iya sini kan? Yesus berkata bohong kenapa apa tadi- jujur sih? Kenapa tadi? Di sini kenapa tadi Yesus Anda berkata jujur atau bohong? Kenapa? Kenapa? Kenapa Anda larikan Kenapa? tadi kepada saya bertanya ayat 2, saya bilang kenapa Anda lari kiri kanan sampai ayat 20, 21 Nggak sampai kiri kanan, itu nggak kiri Buat kanan, apa? woi. Woi, itu nggak kiri kanan, itu Buat satu apa? runtutan, satu cerita, woi. Sedangkan saya Kiri kanan, saya baca nggak semua. loncat, nggak loncat ke Lukas, dengar. nggak loncat ke Sedangkan Markus. saya baca semua tidak diperangi di sana, tidak ada orang yang perangi. Oh, tidak kalian ada di sana. orang. Tidak ada orang Siapa diperangi. yang perangi di sana? Siapa yang perangi Oke. di sana? Kamu mau lihat ini? Tidak Saya nggak ada. bilang perang loh ya, saya nggak bilang perang loh ya. Yang bilang Tadi perang Anda emangnya bawa- siapa? Tadi Anda bawa ayatnya tuh bilang, oh kami memerangi orang yang memerangi Loh, kami. kan kamu nanya Dimana di ada orang yang memerangi Al-Quran? kalian di sana. Aduh, kamu nanya Al-Quran. Al-Quran itu tentang peperangan. Terus yang saya Anda ada, tanyakan kan? di Biblemu ini, Yesus itu Anda lariin dia ayatnya datang bukan membawa kemana-mana. damai, bukan bawa, tapi membawa pedang. Sampai kitab saya, Anda tidak mau saya menerangkan. Sedangkan itu asli loh. Ya, mulai Loh, perikop. saya Anda menjelaskan lihat. peperangan itu di dalam kitab saya, bukan di dalam Ada kitabmu. beberapa Siapa ayat. yang bilang, kuping dipakai. Saat saya menarasikan di dalam Biblemu, saya nggak bilang loh, Yesus mau perang. Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya bilang Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Telinga dipakai. Ini diskusi. Ini pedang buat apa? model begini? Itu loh yang dari tadi Ada satu ditanya. orang ngomong, Pedang dia dipakai buat ngomong apa? terus. Iya dijawab, Orang dia ngomong, pedang orang dipakai diam. buat apa? Kok malah dibilang Yesus nggak bawa pedang? Di sini Yesus Kalau sendiri kita bilang kok. diskusi, belajar lagi. Orang kita di sini. Kamu nggak bisa adu baca. suara. Kita nggak adu suara di sini. Adu otak di sini. Kalau memang Adu otak itu bisa kelihatan nyambung apa enggak kalau matanya dipakai dengan benar. Bisa baca data nggak? Orang dalam bukan cuma yang tertulis. Bukan cuma apa? Faktanya Iya, Yesus pernah bunuh siapa? Faktanya ini bohong apa benar? Dan apa Anda pernah Faktanya lihat Yesus kemana-mana bawa datang pedang? bukan untuk membawa damai. Itu faktanya. Anda pernah lihat Yesus kemana-mana bawa pedang? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apakah ini salah? Karena Anda cuma satu ayat, makanya Anda Karena artikan begitu, Anda comot. tidak mau lihat. Apakah Yesus sedang berdusta? Saya ambil ayat 29 tadi. Apakah atau 29. Yesus sedang berbohong Anda di dalam balikan Matius saya kepada 10:34? Ayat berapa tuh? Loh saya tanya loh ini, saya nggak menyimpulkan loh, saya tanya loh. Itu pun Apakah saya Yesus tidak- sedang itu pun saya berbohong tidak di temukan. dalam Saya Matius baca. 10:34? Dan saya tidak menemukan ada orang yang memerangi di sana. Saya Tapi juga nggak dikatakan bilang Yesus perang, woi. perangi saja. Saya juga nggak pernah Oh, bilang Anda ada yang bawa memerangi kemana? Yesus di sini, woi. Saya juga nggak bilang gitu. Siapa juga yang bilang dari tadi di sini Yesus bawa pedang untuk perang-perang? Nggak ada. Saya juga tahu Yesus pasukannya dikit. Mana mungkin dia berani perang? Makanya saya nggak pernah menarasikan Yesus itu berperang di sini. Nggak pernah. Saya tahu kapasitas Yesus seperti apa. Saya tahu. Murid cuma sedikit. Nggak mungkin dia mau perang. Di sini saya tidak memelintir satu kalimat pun. Di dalam Matius 10:34 kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Untuk apa Yesus ini membawa pedang? Kenapa dia tidak membawa damai, tetapi kenapa pedang? Sekarang pura-pura lagi diam. Ngomong yang nyambung. Jangan cuma bisa fitnah narasi orang. Aku nggak ngomong ke situ, mbok fitnah. Jawab yang nyambung. Makanya kalau kita berdua berbicara, teman-teman yang lain jangan ikut, supaya jangan saya ikuti mereka. Di sana kan mereka kutip. Enggak ada juga, sama aja Bang Handi dari tadi sama dengan aku. Tadi mereka kutip. Bang Handi sama dengan aku dari tadi, poinnya nanya Yesus bawa pedang buat apa? Itu yang ditanya. Bang Handi sama nggak pernah nuduh Yesus perang. Bang Handi tadi ikutan bicara sama saya, poinnya sama. Nggak ada menarasikan satu kalimat pun Yesus itu berperang. Gak usah framing aja kamu, bisa jawab nggak? Gak usah curhat. Curhatnya fitnah kalau lagi. Abang Pri ini, gini Abang Pri ya, abang dari tadi nggak nyambung. Kemudian abang susun lagi kata-kata abang supaya abang nggak terjebak. Itu artinya ngeles. Dari tadi abang nggak menjawab. Makanya abang dituntut. Abang hanya kasih apa? Muter-muter. Itu namanya ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry, Nah, aku jelas-jelas boleh salah kok di lanjut. situ. Jelas-jelas di situ. Yesus membawa pedang. Bapak bilang tidak. Terus apa di situ? Yesus yang bohong atau Bapak yang bohong? Jawab, Dari tadi gak usah nggak fitnah nyambung. orang. Disuruh jawab malah ngefitnah, bukannya ngejawab. Udah jawab, gak usah pura-pura nangis lagi tuh, mic di mute, dia mute sendiri micnya. Jawab. Udah. Nah, kita kembali kepada yang tadi saudara bawakan ya. Itu saudara kan, saya padahal tadi sudah tunjukkan dengan data. Tadi di Lukas berapa tuh? Lukas. Di mana tadi saudara? Lukas apa Yohanes? Yohanes 10. Lukas 10 ya. Bentar. Lukas 10 itu 4. Sebentar ya. Cari datanya dulu. Matius 10:34, apakah benar yang Yesus katakan bahwa Yesus itu datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang? Ya sebentar. Untuk apa pedang itu? Oke. Nah, di sini Yesus, perikopnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Saya bacakan ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini dari kalimat ini saja seharusnya ibu sudah bisa tahu bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, ya kan? Di bumi, tapi dia datang membawa pedang. Pedang itu berarti artinya apa? Kita harus tahu. Pedang itu ialah memisahkan. Saya katakan memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Sekarang saya baca ayat selanjutnya ya. Jadi Yesus benar ya, datang di bumi bukan bawa damai. Dengar Benar? dulu. Anda Coba jangan dengar potong dulu, benar saya nggak? masih baca. Yesus bukan bawa damai, benar? Saya belum selesai kok, Anda potong tuh. Benar nggak Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang? Kenapa Anda selalu begitu? Kenapa? Jangan takut Anda, jangan takut. Bener Ayatnya lengkap di enggak? sini. Jawab dulu bener apa enggak? Mau dijelasin silakan. Jawab dulu bener Ayatnya enggak? lengkap sini, dengar sini. Iya bener Ayatnya enggak? sini. Bener enggaknya dulu kan? Ya. Sebab Bener aku enggaknya datang dulu? Bener enggak? untuk memisahkan. Untak untuk diasmu. Jawab Nah, dulu bener enggak? Baca ini. Iya bener enggak? Makanya sesuai dengan yang Sudah saya jelaskan baca itu bahwa- semua. Saya tanya dulu bener enggak? Matius Anda 10:34 ini bener enggak? orang situ ayatnya masa memahami kalimat sederhana Iya, begitu, saya Anda cuma tidak nanya tahu. bener apa enggak. Saya cuma nanya dulu loh bener apa enggak. Nanti kalau kamu udah jawab baru dijelaskan silakan. Saya nanya dulu bener apa enggak. Yesus itu bukan membawa damai melainkan pedang. Bener enggak?
Ya untuk memisahkan yang jahat dengan yang Saya nanya yang bener nggak? Saya nggak nanya untuk apa. Saya nanya bener apa enggak. Jadi kalau yang jahat ya mati. Saya nanya bener Neraka. apa enggak. Iya benar kan untuk memisahkan Ya yang udah benar dan kalau tidak bener. Gitu aja sulit Ya. banget jawab dari tadi. Ya. Anda ngerocos terus soalnya. Penyambung. Yang bener aja Jelaskan susah punya minta Anda. ampun. Karena saya sudah baca itu semua, saya tidak temukan orang memerangi di sana. Sudah Yang saya dijelaskan temukan tadi. diperangi, Mata dan Anda diperangi. buta, telinga Anda budek, itu derita Anda. Saya tidak bertanggung jawab atas kependeritaan Anda itu ya. Sudah saya jawab tadi semuanya. Jadi mau mata Anda buta, Oke. Anda punya permasalahan di telinga, itu derita Anda. Di luar seperti tanggung itu. jawab saya. Paham? Ya. Berarti tidak ada ya, atau bagaimana? Jelaskan yang benar saudara, biar supaya saya juga bisa mengerti. Anda Jelaskan dapat yang mana memerangi. lagi? Yang mana lagi? Anda bisa mendapatkan kata memerangi, ada orang yang memerangi itu dari mana? Loh, Itu tadi yang sudah saya tanyakan. tunjukkan, sudah saya bilang. Sudah saya tunjukkan tadi datanya. Bahkan kalau di saat Anda ini tetap buta dan telinga Anda tetap Data di mana tertutupi ya? ya. Itu Sebentar, cerita saya- Anda. Iya, sekarang saya tunjukkan ya. Anda tunjukkan, saya juga tunjukkan. Ada saya saudara. Nggak usah khawatir saudara. Nggak usah khawatir kalau sama saya santai aja. Anda tunjukkan dari mana saudara? Di ayat keberapa? Yang kalimatnya seperti itu saudara. Tunjukkan kepada saya di mana saudara. Saya tidak menemukan saudara. Ada orang yang memerangi di sana. Ya saudara dapatnya dari mana? Makanya saya pertanyakan itu. Apakah mungkin karena kitab saudara berbeda dengan yang saya pegang atau bagaimana? Saya tidak paham. Tolong matanya melotot ya. Matanya melotot ya. Ini soalnya Anda ya selain terindikasi buta tuli tapi juga bego gitu ya soalnya ya. Nih, At-Taubah bisa dilihat ya. Nih. Ayat berapa saudara? Saya Mulai harus dari baca. 25 ya. Ini judulnya 25 nih ya, mengenai oke, kisah apa? Umat Islam mendapatkan kemenangan Sebentar, dalam berbagai pertempuran. Nih. Saya baca sebentar, Sungguh, saya baca dulu. Sungguh lihat dulu. Allah telah menolong Sebentar. kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang lari tunggang langgang. Nah, kemudian ini nih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Aduh, suaraku sampai hilang. Nih, selanjutnya lagi. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang dikehendaki. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nih, udah tadi di ayat 25-nya aja udah jelas tadi itu tentang perang. Udah dibacain dari tadi. Udah ditunjukin. Iya saudara, memang benar. Saudara bilang itu benar. Ya udah. Di dalam perang. Tapi saya tidak menemukan ada orang yang memerangi di sana. Itu yang saya tanyakan tuh. Ada saudara dapat kalimat orang memerangi itu di mana? Itu yang saya tanyakan saudara. Aduh bego sini ya. Ini ayat 25-nya. Nah, Nih, bisa saja. sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di medan perang. Nah, kalau di medan perang, mungkin nggak dia nggak berperang melawan musuh, mungkin nggak? Gini Perang aja itu deh, Bu. berarti ada dua oknum, ada yang lain, ada yang diperangi, ada yang melawan untuk memerangi. Gimana sih ini orang? Gini Bego aja deh. dipelihara. Bunda Natali gimana? Ntar dulu bang, ntar dulu izin gantian ya. Jangankan Al-Quran, pasti tidak setuju. Bible-nya aja dia lawan. Tertulis jelas pedang dia lawan. Enggak. Saya udah ngerti. Udah cukup maksud bang. saudara.
Nggak Karena bisa Anda dia- berdiskusi karena semua data yang ada lu bantah. Bukan, Kita main bukan data, lu main perasaan. Di sini nggak kena. Kita main Bukan data begitu, secara saudara. tertulis. Lu diam dulu, saya baru ngomong. Kita main data secara tertulis. Lu melawan Bible pakai perasaan. Ini masalahnya. Anda tidak jujur. Kenapa Anda tidak jujur? Karena Anda dari awal sudah mengatakan Yesus itu tidak pernah bawa pedang. Dikasih 2 data, lu ngeyel. Ya, jangan ngeyel, akui. Oh iya maaf, saya kesalahan. Ternyata di Bible itu ternyata Yesus pernah bawa pedang. Clear, selesai. Tapi karena Anda ngeyel, begini jadinya bang. Tolonglah datang nanti yang kedua kali, sportivitas, jujur saja mengakui kesalahan. Selesai itu pak. Oke, setuju ya? Setuju? Hup. Setuju. Iya. Jadi Ya, Ali Raya masuk. Di Ya. ayat 25 ya itu. Jangan diturunkan berarti- dia ya, kawan-kawan. Tidak ada hiburan kita. Free, selamat pagi. Ya saudara ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan Bang. Jadi memang betul Bang Pria. Sebenarnya dialog ini bukanlah kita mencari menang kalah, tetapi kalau mau mematahkan argumentasi seseorang itu Bang, itu kejujuran itu penting. Kalau apa yang saya tengok Anda ini dari tadi, memang bukan Anda saja sih, memang rata-rata ya Bang Andi ya sama teman-teman, rata-rata Kristenan itu memang bila mereka ketampul dengan ayat, maka 2 jawabannya. Pertama kita comot-comot, kedua tidak paham konteks. Nah, tapi mereka ini lupa kemudian kalau mencari-cari ayat Al-Quran, bahkan kalau di hadis langsung ditafsir yang tidak ada orang Islam menjelaskan. Ditafsir sendiri, diartikan sendiri gitu. Namun tidak apa-apa Bang Pri, ini justru membuatkan kemudian kami tidak pernah berhenti untuk memberi apologet dengan cara begini nih. Karena selagi tidak kelar, selagi tidak mengakui bahwa ini kesalahan, maka harus kami buktikan bahwa ini salah. Biarlah kalau menurut Kristen bilang itu tidak benar kan? Tapi ada hakim kita yang menjadi pengadil di sini adalah netizen. Mereka itu orang-orang cerdas. Yang disampaikan sama Dinda Natali tadi itu kan jelas itu di Bible. Namun bila perkataan Yesus kamu berusaha membantah, untuk apa itu? Untuk mempertuhankan Yesus semata-mata. Sehingga kamu tidak akan percaya ayat-ayat Bible. Sungguh pun itu literally. Bahasa Melayu bahkan ya. Anda Melayu, saya Melayu. Kecuali kita satu orang Jepang, orang Korea, Anda mengerti lah Melayu, harus tafsir gitu, mencari guru gitu. Kan? Jadi ingat Bang Pri, memang kejujuran itu penting. Sehingga para netizen yang mendengar tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan, bukan mencari kalah menang. Tapi memang sejatinya teman-teman, memang Kristen itu kalah melulu selalunya. Bukan kalah sejak, tapi memang babak belur, hancur lebur gitu. Ya kan? Belum berbunyi lagi Ustaz dataku ini. Ya. Ya, Nah, belum jadi- diakui dia, tengok. Babak belur memang Kristen itu. Kalau dia Jadi di sini saya temukan bahwa tadi penjelasannya saya kurang tanggap, tapi setelah dia menjelaskan di sini saya temukan bahwa di sana ada peperangan di sana, entah itu siapa yang memerangi lebih dulu, yang jelas ada peperangan di sana. Oke. Bisa diterima